Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kami mengenai konflik sosial, yaitu dengan studi kasus perusuhan di Makobrimob pada tahun 2018. Baik, di sini kami membagi beberapa materi yang akan kami dimulai dengan Dimulai dengan pengantar konflik dan resolusi. Konflik yaitu adalah pengantar. bagian Nah, konflik adalah bagian inheren dari kehidupan sosial. Peristiwa kerusuhan Makobrimob Depok pada tanggal 8 Mei sampai 10 Mei 2018 adalah tragedi keamanan yang menyoroti kompleksitas hubungan antara aparat penegak hukum dan narapidana terorisme. Konflik ini bermula dari bentrokan kecil di ruang tahanan yang sangat cepat meluas, yang melibatkan ratusan tahanan yang berhasil merebut senjata dan menguasai sebagian area Makobrimob selama lebih dari 30 jam. Kasus ini juga menjadi refleksi penting mengenai kegagalan komunikasi dan pengawasan internal. Namun, ini juga menunjukkan dimensi positif dari strategi negosiasi dan pendekatan non-kekerasan. Fokus analisis kami ini dibagi menjadi dua, yakni ada negosiasi dan resolusi, menganalisis proses negosiasi, dan strategi penyelesaian konflik yang digunakan aparat keamanan. Teori tiga pilar, mengkaji penerapan prinsip peacekeeping, peacemaking, dan peace building. Berikut di sini ada kronologi konfliknya, di mana konflik ini bermulai dari masalah kecil terkait makanan dan pengawasan yang kemudian berkembang cepat saat narapidana berhasil merebut kunci dan senjata. Sebanyak 155 narapidana terlibat, 5 anggota Densus 88 gugur, dan 1 narapidana tewas. Aparat ini memilih menahan diri dari serangan frontal dan akhirnya melalui negosiasi intensif, para narapidana ini menyerahkan diri pada 10 Mei tahun 2018. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan serta efektivitas pendekatan dialogis dalam kondisi ekstrim. Lanjut. Kopal. Kopal. Ya, sebagai yang diketahui teman-teman tadi sudah jelaskan juga apa sih yang di rutan tahanan Makobrimob Kelapa II Depok ini. Terus apa pihak-pihak yang terlibat dan juga apa penyebab dari konflik ini. Dan dari pertama itu pihak-pihak utamanya itu ada tiga kunci dari pihak pertama yaitu narapidana terorisme atau JAD yang terafiliasi oleh ISIS. Jadi Jamaah Alamiyah Darussalam ini adalah suatu kelompok terorisme yang ada di Sumatera, khususnya di Pekanbaru, Riau, dan juga Kepulauan Riau yang terafiliasi dengan ISIS. Dan ideologi mereka secara kontekstual itu adalah ideologi radikal yang telah biasa dianut oleh para teroris ataupun juga mujahidin Taliban gitu ya, yang bisa dibilang ideologi ini nih terlalu kuat dan juga memiliki solidaritas internal yang begitu tinggi gitu. Dan mengutamakan adalah jihad. Lalu yang kedua yang menjadi korban sekaligus juga pelaku itu yang aparat keamanan. Dalam kasus ini sipir penjara ataupun Polri, di dalamnya itu ada Densus 88 sebagai pelaku penanganan dan juga Brimob sebagai korban yang ada di sipir. Tugasnya adalah mereka ini bertanggung jawab atas pengawasan dan keamanan dalam tahanan. Terus yang terakhir itu yang paling utama dalam kali ini adalah media kunci. Apa begitu? Karena mediator kunci ini merupakan sebuah apa sebuah titik utama terbaliknya sebuah perdamaian gitu. Jadi yang Raffian, lalu juga ada tokoh agama seperti Aman Abdurrahman, dan juga mantan narapidana yang dihormati oleh tahanan. Nah, terus yang kedua itu ada penyebab konflik yang bisa dibilang multifaktor ataupun banyak multi faktor-faktor yang terjadi.
Yang pertama itu dari aspek struktural terlebih dahulu kita lihat, kita melihat dari keterbatasan fasilitas yang ada di Kelapa Dua Depok, keterbatasan fasilitas dan juga kapasitas ruang tahanan Makobrimob yang tidak memadai. Lalu yang kedua itu yang seperti sudah saya bilang, ideologis dan juga psikologis. Fanatisme yang secara radikal ini diambil dan juga dipahami oleh narapidana terorisme ini menjadikan napi yang melihat sebagai aparat ini adalah musuh gitu. Dan juga tekanan psikologis struktural di ruangan tertutup karena kapasitasnya itu overcrowded atau over capacity. Yang ketiga itu manajerial. Ini yang paling penting juga karena sebuah kelemahan dari sistem pengawasan di internal BRIMOB itu sendiri, ya seperti kurangnya pelatihan petugas dalam menangani kerusuhan gitu, ataupun juga minimnya deteksi petugas seperti deteksi dini potensi pemberontakan seperti itu. Terima kasih Saudara Noval. Selanjutnya mengenai segitiga Galtung, itu akan dijelaskan oleh saya. Yaitu yang pertama itu, dalam sebuah segitiga Galtung itu terdapat tiga sisi ataupun tiga poin. Yang pertama itu adalah attitude. Attitude di sini mengacu pada persepsi dan perasaan psikologi para pihak. Bagaimana seperti dijelaskan Saudara Noval sebelumnya, bahwasanya pihak kedua belah pihak ini sebelumnya memiliki perasaan tidak saling percaya, bahwa satu pihak ini mengeksploitasi pihak yang lainnya, itu menyebabkan pihak yang dieksploitasi merasa tidak memiliki empati kepada pihak yang mengeksploitasi, sehingga terjadinya pemberontakan dan sampai pembunuhan petugas sipir tersebut. Lalu kedua itu ada behavior, bagaimana tindakan yang nyata yang terlihat dari konflik tersebut. Perilaku ini ditunjukkan melalui tindakan kekerasan yang ekskalatif seperti ya perebutan senjata oleh pihak napi, lalu pembunuhan baik yang sengaja maupun tidak sengaja kepada sipir penjara, bahkan hingga ke eskalasi bagaimana para napi itu berebut senjata antar sesama begitu. Lalu yang ketiga itu ada konteks, yaitu konteks mengacu pada akar masalah yang mendasari konflik. Kita tahu bahwasanya yang mendasari konflik tersebut sudah dijelaskan Saudara Novel tadi, adalah bagaimana eh, napi ini sudah tidak memiliki kepercayaan kepada sipir, bahwasanya sipir itu selalu mendiskriminasi dan mengeksploitasi para napi, sehingga muncul perasaan-perasaan dendam dan perasaan yang tidak suka kepada para sipir. Nah, ketiga sisi ini, baik attitude, behavior, ataupun konteks, ini nih membuat suatu hubungan yang membuat konflik itu tuh bereskalasi dengan cepat. Baik, sudah. Oke, dalam resolusinya sendiri, kasus ini dapat dijelaskan melalui tiga pilar. Yang pertama ada di sini itu peacekeeping, yaitu fokusnya sendiri adalah untuk menghentikan kekerasan fisik, di mana pihak aparat sendiri menahan diri mereka dari serangan frontal, lalu membuat zona penyangga maupun perimeter untuk melakukan pendekatan isolasi. Lalu kunci di tahap ini adalah kontrol emosi, yang mana aparat tetap menjaga profesionalisme mereka meski rekan mereka sendiri telah gugur, sehingga menciptakan situasi perdamaian negatif atau ketiadaan kekerasan yang mana menjadi syarat awal menuju perdamaian positif. Kita ke yang kedua nih, ada peacemaking. Yang pertama itu ada mediator moral. Ini tuh melibatkan tokoh-tokoh agama serta mantan narapidana yang memiliki otoritas moral. Jadi berperan penting untuk memecah kebekuan dalam komunikasi. Jadi kehadiran mereka ini juga membantu menembus sekat-sekat ideologis yang tidak bisa dijangkau oleh aparat-aparat pada umumnya. Lalu yang kedua juga dari segi komunikasi humanisnya, menggunakan bahasa keagamaan, empati, dan pendekatan psikologis yang memungkinkan terciptanya situasi sehingga lebih tenang gitu di tengah konflik. Nah, pendekatan ini juga menurunkan ketegangan emosional bagi semua dan juga memberi ruang nih bagi narapidana untuk melihat aparat ini bukan sebagai ancaman, tapi juga sebagai pihak yang memanusiakan mereka. Nah, strategi humanis ini juga
kunci dalam mengubah persepsi musuh secara bertahap. Lalu yang ketiga kita lihat nih dari hasil kooperatif mereka dengan melalui pendekatan moral dan empati ini, narapidana akhirnya bersedia membangun komunikasi lalu menyerahkan diri secara damai. Nah, keberhasilan ini itu tidak dicapai hanya dengan kekuatan fisik, tetapi melalui pendekatan psikologis yang lebih lembut dan juga persuasif. Ini menunjukkan bahwa kekuatan moral dan komunikasi yang tepat dapat lebih efektif daripada tindakan represif dalam meredakan konflik. Ke peace building, yang dimana peace building ini berfokus pada pembangunan perdamaian jangka panjang. Yang pertama ada di reformasi sistem tahanan, yang dimana evaluasi besar-besaran pasca insiden, yang dimana napi yang memiliki historis seperti teroris itu dipisah dengan napi yang kayak kriminalitasnya kayak pencuri itu dipisahin. Jadi dan juga peningkatan fasilitas yang lebih manusiawi. Yang kedua, peningkatan pelatihan aparat. Jadi petugas narapidana ini dilatih dalam komunikasi dan psikologis keamanan bertindak sebagai fasilitator rehabilitas ideologis. Jadi bukan sebagai penjaga juga, tapi sebagai yang mendengarkan lah. Yang ketiga, penguatan deradikalisasi. Ini program diintegrasikan dengan pendekatan sosial dan keagamaan melibatkan tokoh masyarakat dan mantan napi. Nah, lalu solusi yang bisa dilakukan yang pertama itu adanya negosiasi secara damai. Ini kan kita bisa menggunakan pendekatan non-kekerasan nih dari pihak Kapolri dan juga Densus 88 yang pastinya juga didukung oleh mediator moral. Lalu juga yang kedua adalah evaluasi sistem keamanan. Beberapa hal dilakukan seperti revisi SOP, lalu peningkatan teknologi pemantauan, dan juga pembatasan akses antar blok tahanan. Nah, berikut adalah solusi yang diusulkan. Yang pertama adalah pendekatan psikososial nih, dengan program deradikalisasi yang fokus pada pembinaan emosional dan sosial, bukan hanya pada ideologi saja. Lalu berikutnya ada pelatihan komunikasi konflik, yaitu aparat dilatih dalam negosiasi, deteksi dini, dan juga pemahaman psikologi dari kelompok-kelompok yang disinyalir ekstremis lah. Lalu yang ketiga ada model resolusi integratif, seperti menerapkan konsep peacekeeping, peacemaking, dan peace building ini secara simultan dan juga berkelanjutan, sehingga kedepannya tidak menimbulkan konflik-konflik yang serupa. Baik, dari kesimpulan presentasi kami saat ini yaitu adalah kasus Makobrimob pada tahun 2018 mengajarkan bahwa resolusi konflik yang efektif itu harus multidimensi, berfokus pada perilaku, sikap, dan struktur. Dengan menggunakan 3 kompartemen tentang perdamaian, yaitu peace building, yang menciptakan perdamaian berkelanjutan melalui reformasi sistematik dan keadilan sosial. Yang kedua itu adalah peacemaking, dengan menumbuhkan kepercayaan dan mengubah sikap melalui dialog empatik. Lalu yang ketiga itu ada peacekeeping, yang menekankan kekerasan dan menstabilkan situasi. Nah, dari hal-hal ini, negara kuat adalah negara yang mampu menundukkan konflik dan kebijakan, bukan hanya dengan senjata. Perdamaian sejati bukan pada perubahan kesadaran, tapi dari sistem yang adil dalam melakukan pemerintahan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Noval Atala sebagai narator yang akan membawakan narasi untuk memandu simulasi kejadian faktual. Kejadian lokasi terjadi di blok tahanan D sampai E di rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Waktu menunjukkan pukul 7 malam di tanggal 7 hingga 8 Mei 2018. Pelaku di dalam ini yakni diidentifikasi sebagai Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, jaringan lokal yang terafiliasi dengan ISIS. Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, banyak para narapidana ini ditangkap terlebih dahulu di daerah Kepulauan Riau ataupun Batam, dan sebagian lagi di Pekanbaru atau Riau. Sesuai peraturan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada saat itu, narapidana pelaku terorisme sebaiknya ditahan terlebih dahulu di Makobrimob sebagai transmigrasi daripada Nusa Kambangan. Namun, karena overcapacity atau overcrowded dari isi dalam tahanan sel Kelapa II Depok, maka
banyak para tahanan ataupun narapidana terorisme merasa tidak nyaman ataupun tidak aman karena banyak para sipir yang melakukan kekerasan terhadap mereka. Kejadian paling eskalasinya adalah ketika pengecekan makanan pada malam hari tanggal 7 Mei 2018. Ketika itu salah satu sipir penjara mengecek makanan untuk narapidana terorisme. Namun karena merasa keberatan atas makanan yang dicek pemberian keluarga, maka narapidana tersebut bereaksi marah. Hal ini memicu tahanan lainnya untuk bereaksi lebih cepat. Ketika itu eskalasi lumayan memuncak saat banyak narapidana di sel D dan E mulai melakukan gerangan ataupun melakukan penjebolan sel-sel untuk menyerang kepada polisi. Banyak banget kamu koir. Ini perizinan ini SOP. SOP macam apa ini? Jembak makanan kami ini dari istri kami, hak kami. Kalian itu gak ada hak untuk mencicipi ataupun membeli makanan kami. Tahu nggak? Banyak ngomong. Ini polisi aja kamu? Udah Islam, teroris pula. Kalian itu menjelekin nama Islam. Nah, ambillah. Anjir, polisi, anjir. Senang deh. Berisik banget sih, orang mau tidur. Cukup ya. Ente semua ini telah menyalahi aturan, saudara. Benar. Apa coba? Kami dengar dari iwan kami, awal kami ditelanjangin. Mau nggak? Itu menyalahi aturan. Iya. Asal. Film itu. Asal. Mau kemana? Nah, ini. Tolong! Diam! Kok kalian keluar? Anjing! Kita yang bakal! Bangsa tuh! Buging! Sang kuning! Hai mujahidin! Hai para ikhwan! Saya telah kita amankan pemberontak polisi kafir ini, sang kuning. Tidak boleh ada yang harus hidup. Kau juga kafir. Darah mereka pantas untuk dibunuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Beberapa saat kemudian, keributan mereda digantikan oleh keheningan yang tegang. Abu Umar, Abu Ibrahim, Khair berada di balik jeruji yang kini mereka kuasai. Asrop, sebagai negosiator kepolisian, tiba di luar pintu dengan pengeras suara. Siapa di dalam? Ini saya, Asrop. Di mana petugas-petugas kami? Apa yang kalian lakukan ini sudah kelewatan. Menyerah sekarang dan lepaskan sandra-sandra kalian. Hai Asrop, kalau kalian ingin tahu, 5 petugas kalian malah gugur karena kezaliman kalian. Hah? Ini bukti bahwa kalian cuma berbohong kepada kami. Barang kami diambil, tidak pernah dikembalikan. Ini bukti dari kezaliman kalian sendiri. Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami sudah berserah diri. Komitmen. Ini sumpah kami kepada kalian. Kami sudah berserah diri. Takbir! Allahu Akbar! Saya paham semua keluhan kalian, tapi tidak begini caranya. Lepaskan Sasan Iwan, lalu kita bisa bicara baik-baik, dan semua keluhan kalian akan kami penuhi. Tembok rutan, di mana Ibrahim, Khair, dan Umar berhadapan dengan Kapolri dan Asrop sebagai negosiator. Kapolri diharapkan memberikan perdamaian dan jaminan keselamatan serta tuntutan yang disampaikan. Ini dibuat ketika pasca eskalasi menurun. Peacekeeping dan peacemaking telah dibuat. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Kapolri Tito Karnavian. Saya di sini sebagai hamba Allah yang takut dan setia kepadanya. Saya di sini bukan sebagai polisi, walaupun saya menggunakan seragam ini, saya merupakan manusia biasa di mata Allah. Tidak ada tembakan, segera lakukan approach dan amankan jaki,
dan bawa keluar semua napi tanpa perlawanan. Bapak-bapak, kalian bertindak sesuka hati kalian ya. Kami sudah melihat ini dari kemarin. Para ikhwan-ikhwan kami diperlakukan secara tidak benar, tidak manusiawi. Entah yang ada di sini, entah yang di Nusa Kambangan, entah yang di Surabaya, entah yang di Semarang, entah yang di Jogja. Kami ini menahan diri, bapak-bapak. Karena kami ini sebagai manusia juga. Kami menahan diri karena keputusan Anda, Jenderal. Setuju. Kamu sudah sampaikan tuntutan-tuntutan kami dari kami kepada kalian semua. Jika tidak kabulkan, kami lebih baik mati jihad daripada melawan. Benar semuanya? Benar. Hampir. Allah. Saya akan jamin keselamatan dari kalian semua dan juga proses hukum yang adil. Dan perihal Nusa Kambangan juga akan kami kaji ulang. Maka dari itu menyerahlah secara damai dan juga lepaskan Sersan Iwan. Kami akan menghentikan eskalasi saudara, tapi saudara juga harus menunjukkan niat baik pada kami. Kami akan mendatangkan apapun yang kalian percaya, ustadz, ulama, ataupun habaib, siapapun yang kalian percaya. Hanya Syekh Aman Abdurrahman yang bisa mendamaikan kami. Tanpa beliau, kami tidak akan mau berunding. Tanpa beliau, kami tidak akan mau berbicara, bahkan melepas sandera. Ingat itu. Aman Abdurrahman. Syekh Aman Abdurrahman. Pada 10 Mei 2018, Aman Abdurrahman tiba di depan blok dan disambut dengan Abu Umar, Khairon, dan Ibrahim mendengarkan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syekh. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini saya, Syekh. Ini saya Iwan. Saya datang sini sangat disebut oleh polisi. Masya Allah. Ya, Pak Kapolri, Pak Akram. Oke. Jadi saya dengar di sini bahwasanya saya ini mengalami kerumitan dan juga ada bahwasanya kalian ini para Iwan sekalian ini menyerang para polisi yang ada di penjara. Benarkah begitu? Tapi Syekh, kami ini sudah berjuang Syekh. Kami dizolimi oleh mereka Syekh. Ketidakseimbangan Syekh. Kami ini sering diperlakukan tidak manusiawi Syekh. Bagaimana Syekh? Kami sudah muak, kami sudah penat Syekh. Saya mengerti. Apa yang sudah kalian lakukan ini adalah hal yang menurut kalian benar. Dan kalian juga sudah melakukan kegiatan kalian dengan sangat-sangat baik. Maka dari itu, saya berharap kalian juga ikut menyerah dan juga kita lakukan ini demi kita bersama-sama. Tapi Syekh, bagaimana kami bisa percaya Syekh? Kami lebih baik syahid daripada masuk penjara kotor itu Syekh. Ini bukan tentang syahid atau tidaknya Iwan sekalian, tetapi ini merupakan bentuk dari keadilan yang sesungguhnya Iwanku. Dan juga para Kapolri ini sudah bersetuju dengan saya bahwasanya mereka akan setuju dengan apa yang kalian maui, dan juga saya harap kepada Iwan sekalian melakukan kegiatan negosiasi ini dengan sangat-sangat benar agar semuanya terjalan dengan baik dan benar. Baiklah, Syekh. Jika antum mau kami menyerah, kami akan menyerah. Kami akan menyerahkan senjata ke Kapolri. Kami akan melepaskan Sandra ke pihak berwajib. Ya benar. Kami akan menyerahkan apa yang kami ambil sebelumnya. Ya, jadi kami akan menerima kalian sebagai sikap menyerah, dan kami juga akan memperlakukan sebagaimana seharusnya kalian diperlakukan. Tapi tolong serahkan Jaki kepada kami lagi, dan saya sendiri akan menjamin keselamatan kalian dan keamanan kalian ketika tim mengamankan kalian. Terima kasih. Tapi nanti toh, ini omongan kamu ya. Jangan asal-asalan kamu ingat kepada dan juga Allah Akbar ya. Tuhan gitu loh. Jangan kamu menghinakan. Ingat ya. Juga. Akhirnya, kejadian berakhir setelah penyanderaan selama kurang lebih 36 jam. Dimulai sejak Selasa 8 Mei 2018 pukul 19.30. Operasi penanggulangan tersebut berhasil
mengakhiri drama penyanderaan setelah negosiasi intensif. Para narapidana terorisme akhirnya menyerah dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. The end.